Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam rangka tarhib Ramadan. Beberapa hari nanti kita akan kedatangan tamu besar, tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Maka dalam mempersiapkan diri menerima tamu, ada baiknya kita mempersiapkan diri juga dalam segala hal, dalam keilmuan, dalam adab, dalam hal-hal yang lain, sehingga ketika saatnya nanti tamu tiba, kita akan merasa siap, kita akan bisa menikmati kedatangan tamu tersebut dan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Para pemirsa di rumah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima." Akan datang kepadamu Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian puasa. Dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fi syaitin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun, dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, yang satu malam itu lebih bagus daripada khairum min alfi syahrin, 1000 bulan. Man khurima khairuha faqad khurim, barang siapa dihalangi kebaikan Ramadan, maka sungguh orang tersebut betul-betul dihalangi. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa betapa bulan Ramadan ini bulan yang agung sekali, bulan yang diberkahi oleh Allah SWT, di mana kita diperintahkan berpuasa. Sebagaimana tadi dalam awal mukaddimah saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 184, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi intinya, endingnya, kita ini dalam bulan Ramadan akan menjalani suatu masa, suatu kondisi kita ini sedang dalam ujian, dalam tahapan evaluasi oleh Allah SWT. Dan sebagai manusia, kalau para mahasiswa atau pelajar ketika sedang semester atau ujian, biasanya semangat belajarnya tinggi. Maka dalam bulan Ramadan itu bisa dikatakan juga demikian. Bulan yang merupakan bulan ujian,
madrasah yang di sana terdapat ujian, dan dengan ujian yang dalam waktu 1 bulan itu diharapkan manusia akan betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa di rumah, kita ketahui bahwa salah satu karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yaitu adanya bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan, sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu ya untukku dan aku akan membalas. Artinya apa? Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin ada kelipatan-kelipatan yang sampai 700 kali. Lalu apakah bulan Ramadan itu sama? Kalau hadis-hadis jelasnya tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya berarti sangat mungkin, sangat besar sekali. Disinilah kita sebagai seorang muslim, kaum muslimin dituntut agar bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga endingnya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, la'allakum tattaqun. Mari kita akan mengkaji beberapa masalah. Salah satunya adalah tentang arkanus siyam. Arkanus siyam, rukun puasa, ada beberapa hal, yaitu apa? Niat, al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, wal jima, dan menahan diri dari bersetubuh, wa ta'amudil qai, dan menahan diri dari sengaja muntah. Jadi orang itu kadang kan dolanan mulut, kelolot, terus keluar muntah. Nah, itu nggak boleh. Maka penjelasan ini menggambarkan bahwa dalam ibadah itu memang harus ada niat. Masalahnya niat dalam bulan Ramadan, dalam puasa Ramadan tentunya tidak sama dengan ibadah yang lain. Biasanya niat itu dilaksanakan ketika akan mulai mengerjakan sesuatu ibadah. Jadi misalnya orang sholat, ketika menjelang takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu disertai apa? Niat. Dalam istilah fikih biasanya ada istilah muqaranah, ada istilah khudur, hadir hati dan berbarengan dengan rukun yang pertama dikerjakan. Itu ibadah selain puasa. Tapi kalau bulan puasa, bulan Ramadan, justru ada hal yang sangat-sangat khusus. Karena dalam suatu keterangan hadis dikatakan, malam yubayyitin niyah fil lail fala saumalah. Barang siapa tidak menginapkan niat puasa pada malam hari, maka puasanya akan sia-sia. Nah, ini sangat penting, dan saya harus menyampaikan bahwa kita ini punya kebiasaan bersama. Kalau niat itu biasanya antara sholat tarawih dan witir, atau mungkin setelah sholat witir. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Pertanyaannya, kalau suatu malam terkadang ada orang yang tidak berangkat ke masjid, artinya dia akan sholat di rumah. Kira-kira orang tersebut ingat atau tidak untuk niat pada malam hari? Nah, tentunya belum tentu ingat. Maka dalam masalah niat ini sangat penting, bahwa supaya niat ini betul-betul dilaksanakan dan dikerjakan pada setiap malam. Nah,
Karena kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu harus setiap malam. Tetapi ada penjelasan para ulama di antaranya mazhab Maliki, niat puasa itu cukup sekali pada waktu malam awal Ramadan. Dan dalam keterangan kitab Tuhfah yang disitir oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, beliau mengatakan, qala syekhuna lakin yambaghi dzalika liyahsula lahu shaumul yaumi alladzi nasyan niyata fihi inda Malik. Jadi niat puasa 1 bulan Ramadan itu sayukjo bagus diniatkan pada awal malam Ramadan, agar kalau seandainya lupa niat pada suatu hari, maka tetap menjadi sah puasanya mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi intinya, mari pada awal malam Ramadan kita niat puasa 1 bulan Ramadan dengan mengikuti mazhab Imam Malik, agar apa? Kalau suatu malam kita tidak niat, puasa kita insya Allah tetap sah. Ini penting saya sampaikan karena jagani, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah kita setiap malam bisa ingat niat. Kalau tadi saya katakan, kalau sholat berjamaah biasanya ada niat apa rombongan, itu saya kira nggak lupa. Tapi kalau satu saat misalkan kita tidak sholat di masjid, nah bisa saja kita lupa. Selanjutnya bahwa kalau itu sudah dikerjakan seperti tadi, diniatkan puasa 1 bulan Ramadan pada Ramadan, maka penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami insya Allah dikatakan apa? Tidak apa-apa, artinya puasa yang tetap sah meskipun tidak niat pada malam harinya, karena sudah meniatkan puasa 1 bulan pada awal malam bulan Ramadan. Selanjutnya tentang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, lalu ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kalau orang di tengah Ramadan sakit atau bepergian yang akhirnya tidak puasa, ya monggo, tapi dihitung untuk pada saat yang lain kita mengkontrol. Nah, pertanyaannya, orang sekarang itu kira-kira kalau perjalanan jauh apa terasa capek atau terasa dahaga? Ya tentunya tinggal perjalanannya itu menggunakan media transport apa. Kalau mobil yang AC, yang indah, yang bagus, mungkin tidak terasa ngelak, tidak terasa tidak terasa kalau orang berpuasa. Tapi maaf, kalau seandainya perjalanannya menggunakan angkutan umum, bis yang non AC, nah itu mungkin bisa terasa terasa dahaga dan mungkin sampai-sampai tidak kuat. Jadi monggo, kalau orang bisa tidak kuat, ya muka tidak usah puasa. Tapi kalau kuat, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu mau berpuasa adalah lebih bagus. Selanjutnya dalam firman surat Al-Baqarah selanjutnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kalau kita baca apa adanya, tekstualnya, terkadang kita akan salah.
Sangat terjemah. Dan barang siapa yang kuat berpuasa, maka boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah, yaitu memberi makan kaum miskin. Ini kok puasa mampu tapi tidak puasa boleh, ini gimana ini? Nah makanya dalam tafsir yang paling sederhana, tafsir apa ini? Tafsir Jalalain, ada keterangan tentang ayat ini. Diterangkan ada 3 kemungkinan. Yang pertama bahwa ayat ini berlaku hanya pada awal-awal Islam. Pada awal-awal Islam, waktu kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah ini, bahwa orang yang mampu berpuasa boleh tidak berpuasa, tetapi membayar apa? Fidyah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ayat ini menyimpan huruf la. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Ya kalau kuat, yo maklum harus, tapi kalau nggak kuat boleh tidak puasa. Tetapi kembalinya kepada ayat di atas sebelumnya tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Lalu yang ketiga, bahwa ayat ini tetap muhkam menurut Ibnu Abbas, tetapi khusus bagi orang-orang yang sepuh, yang tua, yang tiba-tiba tidak kuat, maka dia boleh tidak puasa. Kemudian juga orang-orang yang menyusui anaknya itu boleh tidak puasa. Tapi harus dipahami bahwa boleh tidak puasa itu berarti dihitung untuk kemudian nanti diqadha pada bulan setelah Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum. Maka barang siapa menangi melihat bulan Ramadan, maka dia harus puasa. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau hidup dan sudah masuk Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fihi hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya di dalamnya apa? Al-Quran. Nuzul Quran itu kan bisa berarti turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Sama'ud Dunya. Dan ini yang dimaksud ayat ini begitu. Jadi pada bulan Ramadan diriatkan tanggal berapa? 17. Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Sama'ud Dunya. Adapun dari Sama'ud Dunya kepada Kanjeng Nabi itu adalah bertahap sesuai dengan kehendak Allah dan kepentingan yang harus dilakukan. Jadi ayat ini maksudnya adalah ayat yang menjelaskan bahwa dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi itu adalah bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun 2 bulan 22 hari. Ini cerita saja ya. Saya dulu itu pernah sowan ke seorang kiai di Kajin, Kiai Abdul Salam itu. Ada seorang tamu matur kiai, "Mbah Yai, mbok kula didongaake." "Donga apa?" "Kersane cepet ngapalne Quran." Apa kata kiai?
kowe itu ngawur, kamu itu ngawur. Kowe ngerti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwi wae ngapalke Quran selama 22 tahun. Maksudnya dalam kurun waktu yang itu 22 tahun lebih tadi Kanjeng Nabi menerima wahyu, dan berarti Kanjeng Nabi dalam waktu itu juga menghafal Al-Quran. Orang yang tadi minta doa langsung diem, nggak bisa apa-apa. Ya orang maunya minta barokah tapi dijawab seperti itu, ya diem, nggak bisa apa-apa gitu. Kembali ke sini, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini sama dengan di atas tadi ya. Jadi kalau bulan Ramadan sakit atau pergian, ya dihitung kalau nggak puasa untuk diqadha pada bulan berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kan kaitannya dengan walitukmilul iddata, itu kira-kira ya dalam bulan Hijriyah, dalam bulan Qamariyah ya, hitungan kalender Qamariyah, hari itu bisa saja 29 atau 30. Tapi kalau bulan Syamsiyah itu kan 30 atau 31. Terkadang hanya bulan Februari ya. Apakah kabisat atau non kabisat itu memang 28 atau 29. Maka kalau kita berbicara umur manusia, itu biasanya setiap 30 tahun hitungannya akan berbeda antara hitungan dengan tahun Masehi dengan tahun Hijri, bulan Qamariyah atau Syamsiyah, hitungan Syamsiyah atau Qamariyah. Terus yang paling penting lagi, ini tentang batas orang boleh makan sahur ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dalam Asbabun Nuzul Quran diceritakan bahwa ayat ini tidak turun serta-merta semua, hanya sampai kepada minal khaytil aswadi, bukan ada terusannya. Maka ketika itu para sahabat bingung, kalau menjelang subuh mengangkat bantalnya, dilihat apa kelihatan putih-putih atau tidak. Diceritakan kepada Kanjeng Nabi, Nabi terus berkata, bukan itu maksudnya. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sehingga sampai jelas benang yang hitam dari benang yang putih dari benang yang hitam. Itu maksudnya apa? Fajar. Karena subuh itu berarti sudah terang, sudah tidak gelap. Nah, setelah ada masalah itu baru turun ayat tambahan tadi, pelengkapnya minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, sekarang masalahnya adalah tentang makan sahur. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah, makan sahurlah kamu semua, karena di dalam makan sahur terdapat barokah. Makan sahur itu bagus, kecuali memang orang akan merasa tidak lapar ketika siang hari. Tapi yang jelas barokah itu adalah akan apapun muncul. Pertanyaannya adalah batasan orang boleh makan sahur itu kapan? Atau sampai kapan begitu? Diterangkan dalam satu hadis, ada sahabat yang biasa makan sahur bersama Kanjeng Nabi, ditanya berapa jeda waktu antara makan sahurnya Kanjeng Nabi dengan sholat subuh. Dijawab kira-kira kadar
orang baca Al-Quran 50 ayat yang sedang. Maka dalam jadwal-jadwal imsaknya itu biasanya kan ada imsak baru subuh. Itu biasanya sekitar 10 menit. Jadi kalau kita makan sahur, idealnya setiap hari kita melihat jadwal sholat. Oh, subuhnya sekarang jam 4.25 misalnya. Maka sahur ya jangan mepet-mepet betul. Jadi kira-kira jam 4 itu sudah di meja makan dan siap makan. Jangan subuh jam 4.25, jam 4:04 baru megang piring. Wah, itu bisa kepundal-pundal, nggak enak makannya. Apalagi bangun sudah pas ada pengumuman al-imsak. Nah, sudah imsak jangan megang piring lah. Pegang saja gelas, syukur kalau punya persiapan air hangat, ya sudah. Minum air hangat, diniati makan sahur, insya Allah barokah. Jadi kita ini terkadang masalah sahur itu menjadi masalah ya gara-gara tidak mengerti penjelasan hadis Kanjeng Nabi, tidak mengerti tentang sunnah-sunnah berpuasa. Kita nanti akan bahas sunnah puasa itu apa saja. Salah satu sunnah puasa adalah bersegera berbuka puasa kalau sudah yakin sudah ghurubus syams. Artinya apa? Nah, ini lagi-lagi kalau zaman sekarang ya patokannya tetap jam. Kita lihat jam lah. Oh, nanti maghribnya jam 6:kurang 1/4 misalnya. Maka ketika 5:30 ya sudah siap-siap. Siapkan kurma, siapkan air, sehingga kalau sudah pas masuk waktu maghrib kita sudah bisa menyantap buka. Tentunya kalau berbuka puasa idealnya ya jangan istilahnya banyak-banyak lah. Ya kira-kira kalau kita ini makan nanti kalau sholat tidak terganggu. Nah, dalam istilah pergaulan zaman sekarang biasanya disebut dengan takjil. Jadi kalau takjil itu biasanya ya hanya katakanlah makan kurma 1 atau 2 atau 3 plus gorengan atau makan tapi sangat sedikit, mungkin sepertiga piring sehingga tidak tahu kenyang. Kalau terlalu kenyang itu rasanya nanti sholatnya males, apalagi sholat isya juga tidak nyaman karena Nah, orang Jawa bilang kuargen. Tidak hanya wareg tapi kuargen, itu nggak enak. Ya kalau kita bisa seperti itu alangkah indahnya, alangkah enaknya. Di beberapa masjid saya pernah melihat tuh, paling tidak yang saya pernah ikuti itu di Masjid Banyumanik kalau nggak salah. Itu memang sebelum maghrib ada kajian tidak lama, mungkin setengah jam, sehingga nanti menjelang maghrib 5 menit sudah ditutup. Kemudian baca-baca istighfar, baca-baca yang berkaitan dengan doa-doa sebelum berbuka puasa. Itu bagus sekali. Ya kalau tidak ada ya kita di rumah baca-baca sendiri. Jadi misalnya ada kebiasaan kalau di haram, di tanah haram itu ada bacaan istighfar yang khusus ketika Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ya azimu ya azimu ya azim, ighfir
الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Diulang-ulang, bisa sampai 3, 5 atau 7 menjelang maghrib, itu bagus sekali. Ya, biasanya sebelum maghrib ditutup dengan doa. Karena doa orang puasa itu insya Allah mustajab. Jadi jangan sia-siakan ketika kita berpuasa tidak sampai berdoa sama sekali, iman itu. Ya paling aman tadi menjelang berbuka baca istighfar, baca doa-doa, baca tahmid kepada Gusti Allah, lalu tutup dengan doa, kemudian sebentar lagi maghrib. Yang kedua, sunnahnya berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur. Tadi saya terangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika makan sahur diceritakan, diriwayatkan, ditanya salah seorang sahabat yang biasa bersama Kanjeng Nabi bahwa jeda waktu antara makan sahur dan salat subuh itu adalah 50 ayat yang sedengan, kira-kira 10 menit. Maka ya sahur itu ya jam-jam itu, kira-kira 1/4 jam sebelum subuh atau 10 menit itu sudah selesai. Jangan kebanyakan orang yang sok latah itu. Ditanya, kamu tadi malam sahur? Iya. Jam berapa? Jam 12. Itu bukan sahur, Kang. Itu namanya apa? Mindu. Karena sudah merasa lapar maka makan lagi. Mindu itu namanya, bukan sahur. Jadi kalau sahur berarti ya makan yang dibuat kebiasaan sebelum sholat subuh, itu makan sahur. Sabilain, memasukkan obat dalam salah satu salah satu jalan ya, kubul atau dubur begitu. Ya otomatis itu batal. Wal qai'u amdan, mutah-mutah dengan sengaja. Apa itu? Ya tangannya dimasukkan ke mulut sampai menjadi mutah, itu membatalkan puasa. Wal wat'u amdan, bersetubuh dengan sengaja. Wal inzalu an mubasyaratin, keluar air sperma dari sebab persentuhan. Lalu kalau tidak persentuhan membatalkan puasa atau tidak? Ya, menurut pemahaman fikih ini tidak. Tetapi masalahnya, apa bisa orang bisa menahan diri sampai segitu? Diceritakan zaman dulu, zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada sepasang suami istri yang baru menikah, anten anyar. Jadi nikahan Sya'ban misalkan, kemudian masuk Ramadan. Ini yang pemudi tadi yang baru ngantenan itu tanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imamuna, kita mau bertanya ini, kita akan nganten baru, boleh enggak kalau kita puasa berciuman? Imam Syafi'i itu dalam hal ini terkenal sebagai seorang ulama yang firasahnya kuat. Firasah itu orang melihat muka itu sudah bisa menilai seperti apa. Apa kata Imam Syafi'i? Enggak apa-apa kalau memang kamu hanya mencium atau berciuman. Jawaban itu ternyata ada yang melacak tentang keberadaan pemuda tadi. Entah bagaimana ceritanya, pokoknya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kehebatan Imam Syafi'i. Karena ternyata Imam Syafi'i menjawab pemudi yang sedang baru menikah itu dengan firasahnya, karena tahu bahwa pemuda-pemudi yang nganten anyar ini hanya berciuman, tidak melanjutkan ke selanjutnya, karena yang membatalkan itu ya selanjutnya tadi, yaitu mubasyarah, kemudian akhirnya inzal, sampai keluar air sperma. Nah terus ada pertanyaan misalnya begini, oke, bukan mubasyarah tapi melihat. Ada orang puasa melihat cewek sehingga sampai
keluar air sperma. Menurut penjelasan fikih nggak batal. Nah, tapi para ulama mengatakan, lah kalau sudah keluar air sperma kok dibaleni meneh, ya itu namanya ngawur. Ngawur gimana? Ya berarti dia itu sembrono beribadah tetapi tidak mau menjaga anggota tubuhnya yang lain. Ini kan kaitannya dengan tadi bahwa berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan minum, tidak hanya meninggalkan bersetubuh, tetapi berpuasa itu ya semuanya. Dulu zaman baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa ini kaitannya dengan ghibah. Ghibah yang dilakukan tidak pada bulan Ramadan. Nabi bertemu dengan 2 orang wanita yang habis ghibah kepada orang lain. Apa kata Nabi? Kamu itu kok tega betul makan daging mentahnya orang lain. Enggak, Nabi, kita enggak begitu kok, kita baik-baik saja. Coba kamu muntahkan itu yang ada dalam mulut kamu. Ternyata Nabi berkata seperti itu. Wanita yang disuruh tadi kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya berupa apa? Daging mentah. Itu menunjukkan bahwa ngerasani itu, ghibah itu memang seperti dalam Al-Quran dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu, salah satu di antara kamu senang memakan dagingnya saudara dalam keadaan apa? Mentah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yo enggak pantas lah makan daging kok mentah, apa enggak ada daging yang matang. Nah itu masalahnya. Jadi saya kira ini berkaitan dengan bahwa puasa itu ya harus apa? Harus betul-betul puasa segalanya. Tidak hanya sebatas puasa meninggalkan makan minum dan apa kehidupan seks. Tetapi puasa yang sebenarnya adalah puasa dari segala hal. Mata harus dijaga, telinga dijaga, mulut apalagi, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Di zaman yang modern sekarang ini, ya Allah, rasanya kita ini kalau jujur sangat sulit untuk tidak berdosa. Orang bawa HP itu kemungkinan kebaikan dan keburukannya itu kira-kira mungkin justru banyak keburukannya. Cuma kita itu sadar atau tidak. Nah, makanya kami menghimbau terutama kepada diri pribadi saya sendiri, sebaiknya kalau dalam bulan Ramadan kita harus menjadwal, membatasi diri, memegang yang namanya ini apa? Alat komunikasi media sosial. Untuk apa? Untuk agar kita bisa terjauhkan dari perbuatan apa? Dosa. Sebetulnya alasannya sederhana itu. Dalam firman Allah ada firman Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang takut makomnya di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu, maka orang yang bisa berbuat seperti ini, surga adalah tempat tinggal. Kalau ayat ini kita pahami secara kalimat saja, kita akan bisa menyimpulkan bahwa surga itu ya tidak mudah. Surga itu harus dengan cara selain khauf kepada Gusti Allah adalah ada rasa takut untuk berbuat atau menuruti hawa nafsu.
Dari ayat ini barangkali meninggalkan hawa nafsu itu sangat luas. Hal yang sepele mungkin masalah makan minum. Ya nyun sewu. Kalau kita dulu waktu kecil itu ada bahasa yang namanya melakaren. Kamu ngerti melakaren? Melakaren itu orang kalau berbuka puasa melihat meja penuh itu ingin dimasukkan semua. Lah, masuk semua, sholat tidak bisa sholat karena apa? Kita di melakaren tadi. Na'udzubillah min dzalik. Orang Jawa itu memang ya aneh. Melakaren itu nggak ada obatnya, Pak. Cukup dengan apa? Diambilkan apa? Irus pointong ya. Irus. Wah, sampean tuh mungkin dulu menangi zaman-zaman seperti itu. Irus di apa? Pokoknya digerakkan di perutnya orang yang melakaren itu, insya Allah akan apa? Sembuh. Jadi ada melakaren. Ada lagi bahasa Jawa itu yang lucu ya. Apa? Suduen. Suduen itu yang saya ingat orang habis makan kemudian jalan terlalu apa tuh cepat. Itu perutnya terus kayak apa? Rasa gimana? Jadi jauhilah dua hal itu tadi. Melakaren dan apa? Suduen itu menyakitkan sekali. Yang enak itu ya kita mengikuti uswah hasanah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu, kata Kanjeng Nabi, diceritakan bahwa Nabi itu kalau makan akan berhenti sebelum apa? Kenyang. Jadi ojo sampai wareg, nggak boleh. Kalau kita mau mengikuti Kanjeng Nabi. Dalam Al-Quran juga ada peringatan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan apa berlebihan. Karena dalam jasad manusia itu ada 3 yang harus dilaksanakan. Perut itu jangan penuh karena ada ruang untuk nafas, ruang untuk nopo niki untuk kosong agar tidak melakaren, tidak sakit dan sebagainya. Barangkali yang paling penting untuk tarhib Ramadan pada kali ini tentang tadi saya ulangi dari pertama, niat nopo? Puasa pada setiap malam hari. Malam yubayyitis sauma fala malam yubayyitin niyata fala saumalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat pada malam hari maka tidak dianggap sah puasanya. Nah, alternatifnya kita mengikuti mazhab Imam Malik, pada malam awal Ramadan kita niat puasa 1 bulan Ramadan dengan mengikuti Imam Malik. Ingat, niat puasa 1 bulan Ramadan. Ini kan kalau istilahnya orang hidup itu adalah pintu darurat. Agar kalau seandainya suatu ketika kita lupa tidak niat puasa, puasa kita akan tetap sah karena mengikuti mazhab Imam Malik meskipun tidak niat pada malam harinya. Nah ini biasanya kalau awal Ramadan sering saya ingatkan kepada siapa saja, kepada jamaah, kepada para santri, kepada teman-teman. Ya ini kalau kita tidak menyampaikannya sebelum awal Ramadan, ya kita akan apa? Lupa pastinya itu. Kemudian tadi sunnah puasa itu ada di 3. Bersegera berbuka dan kemudian mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga meninggalkan omongan yang buruk. Yang ketiga ini menjelaskan bahwa tidak hanya ngomong tetapi semua anggota tubuh juga harus dijaga. Telinga, mata, kemudian mulut, tangan, kaki semua harus dijaga sehingga agar kita dalam mengerjakan puasa betul-betul akan mendapatkan kebaikan yang sebaik-baiknya.
Saya barangkali juga ingin mengurai di awal tadi saya baca hadis man hurima khairaha faqad hurima. Dalam riwayat An-Nasa'i lebih konkret ya. Man hurima anil khairi fi ramadhana hurima anil khairi kullihi au kama qol. Barang siapa terhalangi dari berbuat baik dalam bulan Ramadan, maka dia akan terhalangi kebaikan semuanya. Artinya kalau kita ini dalam bulan Ramadan, katakanlah biasanya kalau para salafus soleh punya kebiasaan yang hebat-hebat, menghafal Al-Quran 3 hari sekali, seminggu sekali. Lah kita ini berapa kali? Ya makanya kalau orang-orang tua kita biasanya nasihatnya ora kita sepisan. Nah, nek sepisan ya ora khatam ya naudzubillah min dzalik. Kita akan terhalangi kebaikan semuanya. Monggo di dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan ketemu, kita bersiap-siap, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga nantinya ketika sudah masuk bulan Ramadan kita akan bisa menghadapi, kita akan bisa menjalani dengan keilmuan yang sudah cukup. Semoga nanti kalau kita sudah masuk Ramadan kita betul-betul bisa menjalani puasa dengan baik, menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa qiyam Ramadan dengan niat mencari pahala dan iman, maka diampuni dosanya yang sudah lewat. Ja'alanallahu wa yakum minal aidinal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.